Assalamualaikum sahabat Moganis, happy weekend. Weekend ini aku mau ajak anak-anakku pergi berwisata ke salah satu perkebunan di Bogor. Bukan hanya berwisata loh, tapi juga ada edukasinya. Nama tempatnya Donis Farm. Di sini kalian juga bisa trekking, berkebun, dan ada curug pribadinya loh. Untuk mencapai lokasi, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi dan juga angkutan umum. Bahkan cocok untuk dijadikan rute bersepedahan, dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan pusat kota Bogor. Penasaran? Yuk kita lihat video selengkapnya. Alhamdulillah sahabat Moganis, aku udah sampai di lokasi Donis Farm. Di sini lokasinya itu nggak jauh dari kota Bogor. Lokasinya tepatnya di Jalan Tajur Halang, Cijeruk, Bogor, jadi arah ke Sukabumi. Oh yeah! Gitu, sahabat Moganis yang mau tahu di dalamnya kayak gimana, ada apa aja, ayo ikutin terus ya, sahabat Moganis ke sini. Let's go! Sahabat Moganis, ayo kita masuk ke dalam. Ini adalah gerbang utama, jalan masuknya. Jadi aku tadi parkir di depan, ada warung, lumayan lah buat 5 mobil masuk. Halo Mas. Selamat pagi Mbak. Pagi, aku mau ke Donis Farm. Siap. Jalan ke situ ya? Betul, jalan dari sini sekitar 5 menit aja. 5 menit ke dalam ya. Oke, kita Siap ya? lanjut. Oke. Dari parkiran, kalian bisa berjalan kaki atau bersepedahan. Kita akan melewati pemukiman warga yang ramah banget. Kemudian kita akan melewati jalan setapak berbambu dengan pemandangan alam perbukitan. Aduh, ini sih bisa dibilang back to the nature ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumpi. Iya, nuhun Bapak. Enak banget ya jalannya tadi. Alhamdulillah. Langsung disuguhkan udara segar sama. Seger. Iya, Masya Allah. tanaman hijau. Ya, karena kami di sini alhamdulillah termasuk daerah yang green zone. Jadi hampir nol kasusnya. Ya, makanya kami biasakan kepada para tamu juga insya Allah dibuka masker karena ini juga udaranya luar biasa. Udah alam ya Pak? Alami. Bambu ini penyuplai oksigen termasuk terbesar. Sebelah sana juga ada pinus, jadi 98% Oh, makanya alhamdulillah sehat-sehat. Tapi prokes tetap ada. Kami udah divaksin juga, 2 kali vaksin, mamang juga, terus cuci tangan ada dan lain-lain. Udah prokes semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya, sahabat Moganis, aku sekarang udah sampai nih. Ini kebetulan sama ownernya langsung, sama Pak Doni. Saya Doni. Iya. Kebetulan lagi on the ground, pesawatnya belum pada terbang, jadi sekarang kebon. Jadi penerbangan jadi perkebunan. Iya, Mangga Bu, mangga. Saya masuk ya Pak? Siap. Masya Allah. Ya, Mangga nih Pak. Enak banget nih Pak di sini. Mohon alhamdulillah, hirabbil amin. Sekarang nanti aku ngapain aja nih Pak nanti sama teman-teman di sini? Jadi biasanya kalau teman-teman sahabat dunia farm yang kesini duduk dulu, ambil nafas, nyatuin nyawa dulu. Iya. Habis itu sarapan, kemudian sudah sekitar 15-20 menit kami berikanlah penjelasan sedikit soal apa sih di sini gitu. Kemudian biasanya setelah itu kalau teman-teman mau trekking ada 2 pilihan. Ada yang 3 lah. Ada yang short, ada yang medium, ada yang long. Kalau yang short biasanya hanya sekitar sini ke curug kita. Di dalam kami punya curug juga, namanya yang privat itu ya yang Pak? privat betul, Curug Legokiro. Kemudian kalau yang medium atau disebut ya 50-50 long, dari sini muter dulu ke sana yang trekking itu langsung ke ada namanya hutan pinus Pak. Di situ di atas tengah jalan kurang lebih 700 meteran gitu. Terus balik lagi ke sini. Terus yang long itu atau full day trekking itu naik ke atas. Habis ini kita kasih stretching dulu olahraga biar nggak kaku. Kemudian jalanlah ke atas ke tempatnya Curug Putri Pelangi. Ini tuh konsepnya kayak gimana sih Pak? Jadi dari 2012 kami miliki, 2015 kami Dari 2012 mohon saya beli, kemudian dia bertahap ya nggak sekaligus. 2015 itu baru kami olah bikin saung ini, bikin saung ini sampai saung bawah.
Kemudian tadinya hanya untuk pribadi, keluarga sama teman-teman dekat. Hanya pengen refreshing gitu ya, pengen ke alam bener-bener. Kenapa konsep kami nggak bikin villa yang mewah? Karena this is nature. Jadi nature tuh kalau bisa jangan dibikin modern. Jadi seoriginal mungkin gitu. Iya, Kan betul. konsepnya itu. Biar menikmati gitu ya Kak. Betul. Kemudian barulah kami tanemin kebun buah-buahan. Iya. Jadi ke depan tuh insya Allah ini konsep agro eduwisata. Kemudian alhamdulillahnya Dayung bersambut. Ternyata yang kesini pejabat juga ada. Wakil Wali Kota Bogor bulan lalu Pak Dedi makan durian. Di sini. Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Sekarang mau bagianin. Jadi Doni Farm ke depan itu tidak hanya pada satu titik, Mbak. Iya. Tidak pada di sini, tapi kebun kami sekarang aja ada 5 sebetulnya kebun duriannya. Yang menyebar di sini, Cigombong, Ciapus, sama ke Parung. Jadi udaranya aja rasain, Mbak. Iya. Kalau Beda menurut saya mah banget ada lah. dingin-dinginnya gitu. Iya. Belum juga sampai atas, di sini udah dingin. Iya. Kita ke atas sekarang, Siap. Pak ya. Mangga. Sedikit cerita, nanti kita cerita lagi. Iya. Pak Maginis mau ke atas dulu. Siap. Oke? Sehat selalu. Sama teman-teman Yusuf. Makasih ya Pak. Sama-sama, Aku makasih. lanjut dulu. Mangga. Sahabat Maganis, teman-teman udah pada ke atas, tapi aku masih di sini karena mau nyobain dulu makanan-makanan yang disajikan di sini. I'm hungry. Coba kita coba lagi ya. Mohon maaf, tadi belum sarapan. Jadi lapar dan enak. Coba lagi ya. Ini tuh enak banget. Nyum 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 nyum. Hai. Bentar. Lagi liputan. Enak ya. Karena ini langsung cabut dari kebunnya. Beda rasanya dari warung sama kebun. Mamma mia! Ini lucu banget gelasnya. Donis Farm. I love it. Bener-bener berasa lagi di desa. Teh jagung rebus. Nyum 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 nyum. Kong. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Yang belum like, komen, share ke teman-teman kalian. Oh yeah. Nontonnya jangan di skip iklannya, tonton aja, oke? Aye aye, Captain. Sebelum enjoying farm, kita mau ke salah satu fasilitas yang disediakan oleh Donis Farm nih guys. Buat kalian yang berkunjung ke sini, disediakan saung atau balai yang gede banget. Balai ini biasanya digunakan untuk kumpul-kumpul atau persiapan untuk trekking. Selain kita keliling perkebunan, kita punya beberapa fasilitas. Salah satunya ini ada balai untuk kumpul, bisa menampung kurang lebih 30 sampai 40 orang. Sebelum ke atas kita bisa istirahat dulu di Iya, sini ya. bisa istirahat dulu Lumayan, tentunya, guys, di dan sini. kita ada fasilitas kamar mandi juga. Yang mau ke yang toilet dekat, ya. betul. Sebelum nanti kita benar-benar trekking, enjoying farm di sini. That's nice. Wah, di sini ada pohon jambu nih mas. Iya, betul. Ini Jadi jambu apa nih? ini adalah pohon jambu kristal, Bu. Oh, yang tadi diceritain ya? Iya, betul, yang diceritain sama Pak Doni, yang usianya sekarang sudah kurang lebih 6 tahun. Oh, Yang mana memang perbedaannya adalah sebelumnya diproduksi buahnya diambil untuk dijual, namun sekarang lebih ke pembibitannya. Jadi sistem stack, bibit tanaman jambu kristalnya ini dijual dan sudah terjual ke seluruh Indonesia. oh gitu. Mamma Sabang sampai Merauke, kurang lebih mia! 7.000 bibit tanaman jambu kristal yang sudah terjual. Oh ini. Betul. Oh ya mas, selain apa namanya diekspor nih bibit-bibitnya, apa lagi sih yang bisa kita nikmatin sebagai pengunjung ke sini gitu? Oke, selain fasilitas yang didapat, sebetulnya di pohon-pohon jambu kristal ini jika sedang berbuah dan bagus, para tamu bisa menikmati Oh secara gitu, gratis. bisa dimakan gratis. Betul. Biasanya akan diambilkan sama Pak Doninya atau para pemandunya yang Oh ada di gitu. sini. Selain mereka bisa menikmati jambu dengan gratis, jambu kristalnya ini, mereka biasanya juga diajarkan untuk menyetek tanaman jambu kristal ini. Sobat Mama Ginis,
Ini selain kita jalan-jalan, kita juga nambah ilmu, guys. Jadi pintar keluar dari sini. Yang nggak tahu nih, yang dulunya kelas IPS jadi tahu pelajaran IPA. Ayo kita lanjut lagi ke sana, Mas. Oke. Di sana ada curug tuh. Iya, curugnya di sini nggak jauh, cuma sekitar 3-5 menit lah kalau kita jalan santai, mungkin 5 menit lah ya. Sobat Ganis, nih sekarang aku mau sampai ke Curug Donis Farm-nya. Ini salah satu fasilitas air curug air. Curug dari paket Enjoying Farm. Jadi si curug ini khusus buat tamu-tamu yang udah booking paket ini. Nggak akan ada orang lain lagi ya, Mas? Betul. Mamma Nah, langsung kita mia! ke sana. Nah, sobat ini kita udah sampai curugnya nih. Karena sekarang itu lagi musim penghujan nih, udah mendung nih. Khawatir hujan ya, Mas? Betul. Nih karena musim penghujan, jadi debit airnya juga lumayan cukup deras, sehingga si airnya itu ke bawah agak kotor. Tadi sebenarnya bening banget karena ke bawah tanah, jadi agak keruh dikit. Tapi ini masih bisa buat dipakai buat berenang ya. Masih bisa. Dan kedalamannya 1,5 meter. Jadi kalau misalnya bawa anak-anak wajib didampingi. Gitu. Betul. Masih ada juga ke atas ya. Masih ada ke atas untuk menuju balai kecil kita. Oh iya, kita ke balai sekarang ya. Masih di balai-balainya kan? Iya, betul. Jadi di dekat dengan curugnya, tepatnya di atas si curug, ada balai kecil yang bisa kapasitas menampung untuk kurang lebih 10-12 orang. Biasanya untuk Enjoying Farm, kita menikmati wilayah. Seringkali kan tamu-tamu mungkin banyak yang ingin break dulu, rehat dulu. Di balai ini juga bisa menikmati pemandangan lembah langsung ke wilayah Donis Farm-nya. Di Donis Farm ini tersedia paket trekking atau ekowisata. Untuk trekking Enjoying Farm harganya 75.000 per pack. Untuk trekking medium harganya 100.000 per pack. Dan untuk long trekkingnya harganya 150.000 per pack. Yang menariknya lagi ada paket karakter building loh. Dengan harga mulai dari 150.000 per pack. Sobat Wilis, kita udah sampai akhirnya. Tadi sudah menikmati yang Enjoying Farm. Segitu yang short ya, Mas? Betul. Tapi sudah membuat badan saya turun 5 kilo. Mudah-mudahan. Amin. Aduh. Nah, sekarang dari abis kita keliling-keliling tadi kan udah menikmati pemandangan di sini dan menghirup udara segar di sini. Waktunya kita istirahat dulu sebentar sebelum menikmati liwet ya, Mas? Betul. Oke, sekarang kita kemana? Kita ke balai yang tadi sebelumnya. lagi ya? Iya. Kita istirahat dulu, Istirahat guys. di sana. Nah, sahabat Ganis, kita sekarang mau dikasih ilmu nih sama Pak Doni, pemilik Donis Farm. Iya. Langsung aja kita ke Pak Doni ya. Pak Doni, nih aku mau belajar nih. Lumayan kan, nanti kalau di rumah ada pohon, biar bisa dinikmati juga. Betul. Mana tahu bisa jadi bisnis kan ya, Pak ya? Iya. Ya, Masya Allah. Ayo Pak, kita mulai. Ini mau ngapain nih kita, Pak? Oke, teman-teman, selamat pagi. Salam sehat selalu dan salam green. Dan ini adalah buah yang sekarang lagi viral, Apa jambu tuh, Pak? kristal. Oh, jambu kristal. Dan alhamdulillah kami punya jambu kristal ini sudah usia 6 tahun. Jadi masanya sekarang adalah regenerasi dengan cara dicangkok atau grafting. Jadi kesan yang mendalam mudah-mudahan diterima sama teman-teman di Doni Farm adalah kami coba menyebarkan bagaimana how to graft. Jadi how to mencangkok untuk bisa dikembangkan menjadi pohon, disemai dulu, kemudian jadi pohon, kemudian berbuah dan buahnya bisa menghasilkan, Bu. Iya. Ya, ini betul. sekilo ini yang contoh aja. Jambu kristal itu seperti ini, jadi hampir kosong bijinya. Kalau sedang bagus, pohon ini bisa 1 butir 1 kilo. Jadi 1 butir 1 kilo. pohon sekilonya saya lepas ke penjual itu 10.000. Penjual ke masyarakat 30, 25. Jadi ada Harganya bisnisnya ya. gitu. Iya, betul. Ya mudah-mudahan nanti bisa menjadi sumber ekonomi juga Iya, buat betul. teman-teman dimanapun berada. Tidak usah perlu memikirkan lahan karena bisa di pot. Di Jadi, depan rumah juga ya, lahan kecil aja bisa tanam pot ya. Jadi tabulam pot. Oh iya, Oke, tabulam pot. jadi teman-teman sekalian, saya mencoba sharing untuk bagaimana cara mencangkok jambu kristal. Gimana tuh, Pak? Langsung aja ya. Oke. Alat dan bahan, tolong siapkan pisau Pisau. kecil, tali rapia, Tali rapia. dan ini kokofit.
Kokopit. Kokopit itu apa tuh, adalah sabuk kelapa. Pak? Sabuk. Sabut kelapa yang banyak Sabut dijual di toko-toko petani. Ya. Masukkan ke dalam plastik seperti ini. Nanti kemudian kita belah seperti ini. Oke, nanti ini isinya adalah kelapa. Kenapa pakai ini? Karena dia bisa menahan air tidak cepat kering. Oh gitu. Jadi supaya cangkokan tuh akan cepat menghasilkan akar. Kita siapkan batang yang perlu kita akan cangkok. Ya, kita pilih yang agak kecil. Kalau besar ini kita akan perlu kokopit besar. Kan? Kita kurang lebih seperti ini. Kita bikin belahan kira-kira 2-3 cm sampai dia nanti melingkar untuk sampai si getahnya nggak ada ya. Usahakan kering. Ditunggunya berapa lama tuh, Pak? 2 sampai 2,5 bulan, Bu. Ininya, yang ininya. biar keringnya. Nanti bukan, maksudnya setelah cangkokan kita biarkan sekitar 2 sampai 2,5 bulan Sampai keluar akar. keluar akar. Baik, Baru setelah udah kering, kelihatan kering seperti ini, tinggal dimasukin. Agak lebar. Bismillah. Nah, oke. Diikat kuat. Alhamdulillah seperti ini. Kita tunggu 2 bulan sampai 2 bulan setengah dan nanti akan keluar akar seperti yang ini. Nah, ini udah ada akar nih. Ini udah 2 bulan tuh. Mana akarnya, Pak? Tuh, ya. Ini akarnya. Ini akar nih siap. Begitu akar tumbuh, ini dia akan keluar. Di pucuk ini adalah menandakan akar keluar. Nanti begitu banyak, ini tinggal siap panen, kita potong di sini. Oh, ini potong. Habis dipotong Baru ditanam pindah lagi ke polybag. ke polybag. Dari situ menunggu sekitar 6 bulan, sekitar 70 cm, baru dilepas. Aye, aye, Jadi Captain. teman-teman, kalau kita ingin sukses, ternyata kita harus berbakti juga pada alam. Iya. Kalau alam, kita bakti pada mereka, mereka juga akan berbakti pada kita. Baiklah, Pak Doni. Aduh. Makasih banyak ya, Pak, Sama-sama. ilmunya. Kita terima gratis loh ini ilmunya. Iya, dari Pak yang Doni, penting mah guys. tolong dikasih Pokoknya tahu. buat sahabat Mama Ganis yang mau ke sini banyak banget ilmunya pasti Iya, dari Pak Doni. insya Allah. Ini belum yang durian loh, durian lebih super. Pokoknya insya Allah nilai durian setelah kita kembangkan, dari mulai bibit sampai jadi pohon, satu pohon sekali panen nilainya 50 juta. Dan itu berkali-kali, setiap tahun panen. Ini makasih ya. Sama-sama. Sahabat Mama Ganis, kita lanjut lagi ke yang lainnya. Trekking. Trekking lagi yang lain. Sanggup gak nih ya? Coba kita lihat aja nanti ya. Ini sanggup gak ya? Oke deh. makasih. Sama. Nah, sekarang kita mau ke trekking yang medium ya, Mas ya? Apa bedanya sama yang short? Kalau yang short kita hanya berada di perkebunan aja, yang luasnya kurang lebih 1,6 hektar. Tapi kalau ke yang medium kita akan melalui sedikit jalan nanjak di utamanya nih, kurang lebih 45 derajat tanjakannya. Setelah itu kita jalannya agak landai sampai ke lapangan, kurang lebih 1 kilo lah dari sini. Oke, Ke medium baiklah. trekkingnya itu. Oke, bismillah lah ya, kita lanjut. Come on. Rute medium trekking dimulai dari pintu masuk utama Donian Swamp. Kemudian kita akan melewati perkebunan pisang. Dan yang paling aku suka nih, yaitu hutan pinus guys. Tanganku jadi auto ambil HP, terus selfie deh. Untuk sahabat Mama Ganis, aku saranin sebelum trekking bawa minum ya. Karena gak ada warung guys, apalagi restoran Padang. Tapi medan yang akan dilalui seru banget. Jalannya menanjak tapi masih mudah dilewati. Jadi nggak perlu ragu ajak orang tua atau anak-anak kecil ke sini. Ini dia hutan pinus. Kita udah nyampe. Ya kan, Mas? Ya, Ada lagi nggak? Jadi ini baru medium trekking, Mbak. Medium trekking ya. Iya, Aduh. yang kurang lebih tadi sekitar, kalau jalannya santai banget sekitar 30 sampai 35 menit. Tapi kalau jalan mungkin agak kenceng sekitar 20 menit aja. Nah, dari sini sebenarnya ada lagi yang long trekking. Yang Satu ada jalur itu juga ya, ke yang Curug Putri Pelangi Curug itu sebetulnya, ya. betul. keren banget. Tapi kayaknya aku kuatnya sampai sini guys. Gak apa-apa ya. Nanti buat sahabat Mama Ganis yang senang trekking wajib ke sini, soalnya di sini bagus banget pemandangannya. Tadi sepanjang jalan juga jalannya lumayan bagus ya Mas ya. Kalau lumpur ya itu kan kita emang lagi di alam. Kalau mau jalan yang mulus ya ke mall datangnya ya nggak sih.
Ya, terus kita sekarang mau kemana lagi nih Mas? Setelah kita medium trekking, karena permintaannya sampai medium trekking aja, kita akan kembali lagi. Kembali lagi, tapi sebelumnya kita santai dulu di sini Iya, ya. kita santai-santai dulu. Santai dulu. Nanti kembali kita akan menikmati dengan nasi liwetan dan durian. Mantap. Bagaimana liwetnya? Kita cek di bawah. Nah, sobat Maganis sudah capek, udah lelah karena udah trekking jauh lumayan. Dan sekarang kita mau isi amunisi dulu. Kita sudah disiapkan makanan khas Sunda, liwetan. Mau tahu kayak gimana liwetannya? Ayo langsung ke sini ya. Nah, kalau ngeliwet itu biar nikmat dan afdol, kita tuh harus sambil ngampar. Ngampar itu namanya lesehan. Jadi lesehan di daun, makannya langsung pakai tangan, nggak pakai sendok. Dicocol sama sambal. Pokoknya kita lihat dulu kayak gimana. Oh yeah. Wow. Liwetan itu ngampar di daun. Di sini menunya yang dikasih paket liwetannya itu ada nasi, ada ayam bakar, ada teri. Ini pasti ada ya kalau ikan asin itu. Ada tahu goreng, tempe, sambal sama lalapan. Nyam 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 nyam. Lalapannya ada timun, ada kol, ada kemangi, lengkap. Punten, kerupuk. Oh, ini ada satu lagi. Ini dia. Karedok. Ini karedok. Karedok itu sayuran yang dicampur sama bumbu kacang yang disatuin. Tapi si sayurannya itu masih mentah, beda sama gado-gado yang udah direbus. Kita campur dulu ini, namanya gado-gadonya. Oh, gado-gadonya segar banget karena ini berasal dari kebunnya langsung. Ini ayam bakar nih guys, kita cobain ya. Kita campur sama gado-gado. Oh iya, karedok, mohon maaf guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak guys. Nyam 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 nyam. Ayam bakarnya bumbunya meresap banget ke dalam dagingnya. Gaji berasa bumbunya. Terus gado-gado lagi, karedok. Karedoknya sayurannya masih segar. Ikan terinya nih. Tumis pakai bumbu sama ada tempenya nih, lihat nih. Ada teri, ada tempe, orak-ariknya gitu, terus ada buncis kecil-kecil sama cabai sama tomat. Itu bumbunya kali ya. Pakai sambal deh. Mantap. Nikmat banget karena habis jalan terus makan sambil ngampar. Jadi berasa banget nikmatnya. Terus di bawah alam, bener-bener di pedesaan banget. Nah guys, ini juga ada tahu goreng. Sambalnya enak banget, nggak terlalu pedas. Manis sama asinnya pas. Pokoknya enak banget dah. Nyam 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 Ini nyam. namanya lalapan. Nah, makan lalapan tuh kayak gini biar enak. Ini satuin. Nah, gini nih ya guys. Terinya masukin sini. Nih udah diambil sama gado-gado. Terus dicocol sama sambal. Terus kita hop. Ini dimasak sesuai sama pesanan pas bookingnya. Jadi masaknya itu mendadak, pagi-pagi dimasak. Kita habis trekking baru kita makan. Ini kerupuk dipakai nasi sama sambal.
Mantap. Nyam 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 nyam. Sobat Organis, abis makan ini kita langsung ada pencuci mulut. Pencuci mulutnya ada asinan Bogor, ada bengkoang, ada tahu putih, ada kacang tanah, ada toge, ada nanas, ada timun. Nah, kita cobain ya. Lucu banget ini tempatnya dari tanah, lihat. Bismillah. Segar pemirsa. Nyam 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 nyam. Sobat Organis, tadi kan kita udah trekking, udah main air di Curug, terus kita dikasih ilmu juga sama ownernya di sini langsung. Dan setelah kita capek-capek disuguhkan makanan khas Sunda liwetan. Mantap banget. Oh yeah. Pokoknya buat sahabat Mama Ganis yang mau ke sini, ayo cepetan. Pas banget nih buat sahabat Mama Ganis yang mau edu wisata. Oh yeah. Ajakin anak-anak ke sini. Selain suasananya bagus karena langsung dari alam, juga bisa menambah ilmu pengetahuan buat anak-anak kita. Nah, Sobat Mama Ganis, kita sekarang lagi ada di kebun bibit punya Donis Farm. Bibitnya banyak banget. Buah apa aja nih Mas yang ada di sini? Kalau yang Bibit buah apa aja? seperti bisa kita lihat sih ada buah rambutan, durian, lalu ada jambu kristal pastinya yang memang di bibit dari Pak Doni biasa dikirimkan ke sini. Dan masih banyak yang lainnya sih sebetulnya. Oh gitu. Ini bibitnya itu yang diokulasi tadi ya? Yang dicangkok ya? Betul. Kalau untuk bibit jambu kristal, dia memang yang dicangkok, lalu dibawa ke sini juga diurus. Terus kalau yang durian-durian banyak juga yang okulasi, baik itu yang 1 batang ataupun yang 3 batang. Oh gitu. Okulasinya, betul. Jadi nanti pengunjung yang mau beli bibit bisa langsung ke milih sini. sendiri Betul. ya? Oke, Sobat Mama Ganis, oke kita lihat dulu bibit-bibit buahnya kayak gimana ya. Ini kebunnya luas banget ya Mas? Kira-kira ada berapa hektar ini? Kalau dari luas tanah yang pemiliknya ini sekitar 5 hektar, tapi yang baru digunakan oleh pihak Donis Farm ini sekitar 2 hektaran. Buat ini untuk pembibitan tanaman buah-buahan ini. Oh gitu, kira-kira ada berapa nih bibitnya? Untuk bibit itu sendiri, baik yang kecil mau yang besar, kurang lebih ada 20.000 bibit. Oh gitu ya, banyak banget ya? Sangat banyak. Nah, Sobat Mama Ganis, ini aku lagi ada di saung tempat penggantian media tanam. Kenapa diganti? Karena untuk mempercepat pertumbuhan si tanaman itu dari polybag yang kecil ke polybag yang besar. Kita lihat ya caranya kayak gimana. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam ya. Pak, Ya. saya mau lihat ya Ya, cara penggantian media tanam. media tanam ini. Nih, media tanam itu isinya apa aja sih Pak? Ini pupuk kandang sama tanah ya. Pupuk kandang sama tanah ya? Iya, caranya seperti ini. Dari tanaman yang polybag yang kecil. Kalibek 15 sama kalibek 25-20 ukurannya. Oh iya. Nih, tanahnya dibuang sedikit Oh, ya. tanahnya dibuang sedikit, diganti sama yang baru ya? Yang baru ya. Tanah. Contohnya seperti ini. Setiap pergantiannya itu setiap Enggak, ini umur 3 bulan sekali pergantian 3 bulan ya. sekali diganti. Iya, diganti ya. biar ada nafasnya gitu ya Napasnya Pak. iya, iya betul ya. Jadi cepat tumbuhnya. cepat tumbuh. Ini si ya. pupuk kandangnya pupuk apa? Kambing, Oh kambing. pupuk kambing ya. Iya, Tapi biar dingin dulu Oh, kandangnya. emang anget ya? Iya, hangat. Harus dingin dulu ya. Ah, Kalau gitu. kalau panas ini bisa gosong juga. Oh, gitu? Iya, gosong Oh juga. jadi di Nah, biar dingin dulu ya. Taruhlah sekitar seminggu atau 2 minggu pupuk oh, kandang seperti ini. baru dicampur ya. Baru dicampur sama tanah ya. Oke. Nih Sobat Mama Ganis, di sini banyak banget kan ukuran bibit-bibitnya itu. Ada yang mulai dari yang kecil sampai yang besar, dan itu berpengaruh ke harganya. Di sini tuh harga range-nya itu mulai dari 15.000 sampai ke 1.500.000. Penasaran nggak 1.500.000 bibit apa sih? Itu kayak gimana, segede apa? Mas boleh tunjukin nggak Mas? Kayak gimana? Bibit apa sih tuh yang 1,5? Duren. Ya, misalnya yang usianya itu di atas 3 tahun. Oh, usianya di atas 3 tahun, duren musangking. Duren ya? Satunya 450.000 guys per kilo nih harga durennya. Nih guys, ini adalah bibit termahal, namanya duren musangking. Musangking tuh usianya Usianya ini 3 tahun, 3 tahun, baru bisa dijual ya. masih dijual. Kenapa harus nunggu dulu 3 tahun? Soalnya dari perawatannya lebih gampang, lebih cepat pembuahannya gitu. Itu yang
membuat pohon ini mahal. Jadi gitu kan. yang beli itu gampang rawatnya, Iya, tinggal lebih ngegedein gampang. aja Kalau ya. yang kecil kan ibaratkan masih ada rawan kematiannya. Oh. Kalau yang agak gede gini dia udah jaminan hidup gitu. Oh gitu. Nanti kalau misalkan aku beli nih, itu di pupuknya pakai apa? Itu Cukup kita, air aja? Enggak, kita ada pupuk kambing, terus kasih dolomit, terus kasih puradam, terus Oh, nanti memang ada pupuk khusus ada ya? pupuk khususnya. Nanti setiap dua minggu sekali kita semprot pakai buat hama putih. Kalau hama putih kita pakai desis. Kalau untuk vitaminnya kita pakai Ganasilde itu. Oh gitu. Nah, itu Jadi memang ada perawatan ramuan khusus iya. ya. Dan makanya mahal gitu. Oke Mas, makasih ya Mas ya. Sobat Maganis itu salah satu bibit yang termahal di sini. Ya. Udah dulu sahabat Maganis, kita lanjut perjalanan lagi. Dah. Sahabat Maganis, kita udah selesai nih acara trekkingnya. Kita juga tadi udah main air di curugnya. Terus kita juga udah disajikan liwetan khas Danis Farm. Nih buat sahabat Maganis yang mau liburan sambil beredu wisata, cocok banget tempat ini. Lokasinya karena nggak jauh dari kota Bogor, ada di daerah Cijeruk Tajur Halang Bogor. Dan untuk rute trekkingnya itu hanya 1,5 km dari Saung Danis Farm ini. Jadi buat sahabat Maganis yang mau ngajak anak-anak atau balita ke sini itu aman karena sepanjang jalan itu jalanannya nggak terjal-terjal banget. Malah kita disuguhkan dengan spot-spot foto yang instagramable. Terus kita juga bisa makan durian langsung di kebun di sini. Gitu. Buat sahabat Maganis jangan tunda-tunda, pokoknya harus langsung ke sini ya buat liburan. Udah dulu ya review Maganis, jangan lupa subscribe yang belum subscribe, kemudian di like video-video Mama Ganis, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Udah dulu ya, sahabat Maganis, nanti kita review lagi ke tempat lainnya. Dadah, assalamualaikum.